Dan insya Allah semoga Allah mudahkan dan berkah, insya Allah kita akan membahas sebab yang ke-10, yaitu kurang introspeksi diri. Kata penulis, sebelum saya berbicara tentang introspeksi, hendaknya seorang muslim bertanya pada dirinya, mengapa saya harus mengintrospeksi diri? Apakah nantinya hanya sekedar pekerjaan rutinitas yang tidak ada fungsi apapun di baliknya? Ya. Sebenarnya pertanyaan dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu. Kita buka dengan ini tentunya perkataan beliau radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzan. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab pada hari kiamat, dan timbanglah amal perbuatanmu sendiri sebelum perbuatanmu ditimbang pada hari kiamat. Ini kurang lebih paragraf pertama yang ditulis oleh penulis. Saya akan coba menyampaikan dalam pembukaan materi kita insya Allah. Teman-teman sekalian, salah satu ciri khas orang muslim adalah mereka selalu bermuhasabah. Mereka selalu menjadikan apapun yang sudah mereka kerjakan, walaupun itu sudah maksimal dia kerjakan, ada bahan evaluasi di akhirnya. Kira-kira kekurangan apa lagi? Atau harus ditingkatkan seperti apa lagi? Contoh misal, walaupun teman-teman sudah rutin sholat malam, seperti sekarang Ramadan, Masya Allah, kita terus berjalan puasa dan semoga Allah SWT mudahkan kita sampai akhir Ramadan penuh dengan kesehatan, keimanan, amal soleh, dan juga jauh dari kemaksiatan. Allahumma amin. Tapi teman-teman sekalian, orang yang cerdas adalah dia selalu muhasabah. Dia gunakan atau dia disisihkan di akhir waktu dia di malam hari, bagaimana dia evaluasi. Hari ini puasanya sudah maksimal belum? Apakah saya sudah gunakan maksimal dalam ibadah-ibadah? Misal ibadah baca Quran, berapa ayat sudah saya baca hari ini? Dia evaluasi. Kalau dia cuma baca 10 ayat, dia coba tingkatkan menjadi 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat. Bahkan kalau perlu 1000 ayat per hari. Ya. Sehingga Anda dengan 6 hari atau 7 hari sudah bisa mengkhatam 30 juz Al-Quran. Kita jadikan bahan muhasabah. Puasa hari ini sudah berisi enggak dengan zikir pagi petang? Sudah berisi enggak dengan sholat duha? Sudah berisi enggak dengan istighfar 100 kali? Sudah berisi enggak dengan berdoa yang memang Nabi SAW janjikan mustajab atau diterima karena di waktu puasa? Sudahkah hari ini saya berbakti pada orang tua? Sudahkah saya isi dengan bersedekah di pagi hari? Sudahkah saya persiapkan di maghrib seperti ini untuk membuka puasakan orang? Dan seterusnya. Jadi jadikan bahan muhasabah. Nah, evaluasi ini itu akan membuat kita meningkatkan kualitas amal baik yang sudah kita kerjakan. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian, dia selalu mengevaluasi dirinya. Karena introspeksi diri ini penting sekali. Dia akan sangat berpengaruh ya, untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita, dan juga dia akan menghadang kita ya, dengan tembok yang sangat besar dari perbuatan kesalahan. Karena kita akan terus ya berjaga-jaga jangan sampai kita terjerumus lagi pada kesalahan yang sama. Oleh karena itu perkataan Umar ini sangat menarik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau teman-teman ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau teman-teman pernah menghadapi sebuah permasalahan, mungkin Anda pernah rasakan seperti disoroti oleh banyak orang. Mirip dengan disidang lah ya. Maka seperti apa perasaan Anda pada saat itu? Saya yakin Anda merasa kayak diserang dari semua sisi. Allah Subhanahu wa taala datangkan itu dalam kehidupan Anda supaya Anda tahu di hari kiamat nanti akan lebih berat tentunya. Oleh karena itu kita harus jadikan apapun kesalahan kita segera perbaikin,
bertobat dari kesalahan tersebut, dan kita terus bergerak ke depan untuk menjadi orang yang sukses. Tidak ada kata terlambat tentunya. Karena kita sudah bahas juga di penyebab lemahnya iman yang sebelumnya, ajiz atau lemah, ini karena itu. Mereka tidak mau bergerak, mereka sering putus asa, karena merasa sudah pernah berbuat dosa besar. Enggak. Perbuatan dosa besar pun kalau orang sudah taubat dibersihkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada kata terlambat untuk Anda menjadi orang terbaik umat ini. Selama Anda masih hidup, kejar prestasi terbaik itu. Juga dikatakan wazinu amalakum qabla an tuzan. Timbanglah amal-amalmu sebelum amalmu itu ditimbang. Bukan berarti kita menghitung-hitung amal yang sudah kita kerjakan, tapi kualitasnya sudah masuk. Seperti Anda ingin menawarkan produk ke satu perusahaan, Anda harus mengikuti spek perusahaan itu, supaya produk Anda diterima. Kalau tidak, maka tidak akan diterima. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Lalu kata penulis, jadi kita mengintrospeksi diri kita sendiri karena amal perbuatan kita akan dihisab kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini bagaimana Allah SWT menyuruh kita selalu berhati-hati. Jangan sampai nanti kamu dihisab di hari kiamat. Jadi dari sekarang mudahkan, ringankan ya timbangan dosamu dan beratkan timbangan amalmu. Saya sering membahasakan itu buat diri saya sendiri, kemudian baru teman-teman ya. Semoga Allah SWT menjadikan saya orang pertama melaksanakan lalu mengajarkannya. Pergilah menuju akhirat dengan membawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Pergilah menuju ke akhirat, menuju kematian, dan kita pasti akan mati semua teman-teman sekalian. Semoga insya Allah husnul khatimah. Maka bawalah menuju kematian itu amal saleh dan teman saleh. Amal saleh dan teman saleh. Jangan bawa yang lain. Ini dua. Setiap yang Anda persiapkan adalah amal saleh. Salat, ya puasa, ya zakat, ya segala macam bakti dengan orang tua, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, mengantar jenazah dan seterusnya. Jadi dari sini Anda sibuk dari amal soleh ke amal soleh apa lagi. Jangan pernah teman-teman merasa puas dengan satu amal soleh yang Anda kerjakan dalam satu hari itu. Kemudian juga bawa teman soleh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang beriman masuk ke dalam surga. Lalu dia mengatakan pada Allah, ya Allah, sahabatku, pernah ada orang bersamaku dulu di dunia. Maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk mencari temannya di neraka. Lalu dia temukan dan dikeluarkan dari neraka. Sampai orang-orang di neraka itu merasa cemburu melihat orang ini. Siapa ini orang ini? Kenapa kok bisa keluar? Apakah amal solehnya yang mengeluarkan dia? Jawabannya tidak. Karena kalau dia punya amal soleh banyak, pasti dia sudah masuk surga dari awal. Lalu setelah ditelusuri ternyata, atau dicari tahu ternyata informasinya, ya, karena ada temannya yang soleh yang masuk ke surga, yang pernah dia jadikan sahabat selama di dunia, ya, itu yang menolong dia. Jadi amal soleh dan teman soleh. Yang kedua adalah jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ini jadi bahan muhasabah kita, introspeksi diri kita ini. Jangan sampai Anda membawa dosa. Usahakan di detik ini, pada saat Anda dengarkan ceramah ini pun, ya, saya dan teman-teman sekalian kita mulai bertaubat dari dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW beristighfar dan bertobat setiap hari 70, riwayat lain 100 kali. Dan juga jangan bawa musuh. Jangan selalu sifatnya setiap hari mikirin kekesalan orang,
kesalahan orang, kekurangan orang, sehingga selalu saja ada musuhnya setiap hari. Yang kalau dihitung selama dia hidup mungkin akan habis pahala dia seluruhnya nanti di akhirat, dibagi-bagikan kepada orang tersebut. Sibuk dengan gosipin orang, sibuk dengan fitnah orang, sibuk dengan mencari kesalahan orang. Ini semua hal yang berbahaya sekali. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, manusia yang paling ringan hisabnya dalam kurung perhitungannya pada hari kiamat adalah mereka yang selalu mengintrospeksi diri mereka di dunia, yaitu melihat kembali semua keinginan dan amal perbuatan mereka. Apabila keinginan dan cita-cita mereka itu baik bagi mereka, maka mereka melanjutkannya, dan jika tidak, maka mereka tidak melanjutkannya. Dan sesungguhnya perkara di hari kiamat terasa sangat berat bagi orang yang tidak pernah mengintrospeksi diri di dunia. Mereka melakukan perbuatan di dunia tanpa perhitungan. Lalu mereka mendapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpun semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dia tidak mau tahu sudah berapa banyak dosa yang dia lakukan. Ya, akhirnya dia tidak perlu, dia menganggap tidak perlu bertaubat, tidak perlu kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kegiatan introspeksi diri melemah dan berkurang, maka sungguhnya nafsu manusia akan semakin keras kepala dan tali kendali jiwanya lepas. Lalu ia melakukan apa saja yang diinginkan nafsunya dengan tidak peduli kepada apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana amruhu furuta. Dan keadaan mereka melewati batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Jadi termasuk melewati batas itu teman-teman sekalian adalah kalau orang selalu menganggap remeh kesalahannya. Kalau orang selalu mengulang-ulangi perbuatan salah. Tanpa pernah mau berpikir kalau Allah akan menghukum dia. Sampai Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Itu enggak mungkin. Pasti akan ada semua hisabnya. Dan kata Allah SWT dalam ayat lain, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan melihatnya. Mujahid berkata, seorang ulama tabi'in berkata, ia telah menyanyiakan jiwanya, maksudnya dalam surah Al-Kahfi ayat 28 tadi ya. Wa kana amru furuta, dan keadaan banyak orang melampaui batas. Maksudnya adalah ia telah menyanyiakan jiwanya dan telah merugi. Lalu bersamaan dengan itu engkau dapatkan ia sangat menjaga hartanya, lalu menyanyiakan agamanya. Pernah ada seseorang khalifah bertanya kepada seorang ulama di zaman tabi'in dulu. Kalau saya tidak salah namanya Salama bin Dinar orang alim ini, tapi saya ragu, makanya saya mengatakan seorang salafus salih dulu pernah ditanya oleh seorang khalifah, kenapa kita suka dengan dunia kita dan kita takut menuju ke akhirat kita, takut mati? Jawaban beliau subhanallah sederhana. Beliau mengatakan, ini bahan muhasabah. Beliau mengatakan karena kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian rusakkan akhirat kalian. Artinya apa? Kalau urusan dunia kalian serius kerja, cari duit, cari jabatan, cari nama harum, luar biasa pengorbanannya. Apapun dia bisa keluarkan. Kalau perlu dia harus tumpahkan darahnya. Tapi kalau urusan akhiratnya, sholat malamnya, sholatnya secara umum, puasanya, ibadah-ibadah lainnya, maka disia-siakan sama dia. Seorang penyair berkata, wahai anakku, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang bersifat binatang dalam bentuk manusia. Dapat mendengar dan melihat. Dia hanya merasakan musibah pada hartanya dan tidak merasakan musibah pada agamanya. Ini maksudnya adalah orang yang biasa saja kalau dia tidak sholat, biasa saja kalau dia tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi dia merasa beratnya luar biasa kalau sampai
dia kehilangan naudzubillah pacar haram, dia kehilangan naudzubillah pekerjaan, itu luar biasa bagi dia. Beban hukum atau beban dalam hidupnya. Sesungguhnya orang-orang yang sukses itu tidaklah sukses dan orang-orang yang beruntung tidaklah beruntung kecuali karena mereka melakukan introspeksi diri atau terhadap diri mereka. Salah seorang di antara mereka mengintrospeksi diri lebih daripada introspeksi seorang teman terhadap temannya. Jika mereka hendak melakukan satu perbuatan, maka mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, mengapa dan bagaimana? Mengapa harus dikerjakan dan bagaimana akibat dari pekerjaan ini? Itu termasuk ciri orang yang introspeksi diri. Jadi teman-teman, kalau Anda mau bertanya sesuatu pada orang, maka sebelum Anda bertanya pada orang tersebut, tanya pada diri sendiri dulu. Misal kita mau tanya, dia pakai baju apa? Atau merek apa sih bajunya? Maka sebelum lempar pertanyaan tersebut, lempar dulu ke diri kita. Perlu nggak sih saya tanya tentang merek bajunya? Apa manfaatnya? Kita dapat manfaat apa? Kecuali memang Anda lihat bajunya bagus, Anda ingin beli yang sama, mungkin Anda tanya. Tapi ada orang subhanallah misalnya di satu majelis taklim, hampir semua orang ditanya bajunya merek apa. Hampir semua orang dipusingin tentang kendaraannya. Kenapa dia pakai merek ini atau merek itu. Itu kan unik sekali gitu. Ya, unik. Artinya tidak diperlukan sama sekali. Jadi harusnya dia kalau mau menanyakan pada orang, dia tanya dulu apakah perlu dia tanya atau tidak. Begitu juga dengan teman-teman sekalian kalau dia misalnya mau melakukan satu perbuatan selain interaksi sama orang pun, misalnya dia mau beli makanan, dia mau beli minuman, dia mau datangi sebuah tempat, dijadikan bahan muhasabah. Kira-kira perlu nggak sih? Pernah ada orang teman-teman sekalian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang dari pasar. Kemudian dia bawa daging banyak gitu. Lalu Umar bertanya, dari mana kau dan apa yang kau beli? Dia mengatakan, saya dari pasar beli daging karena saya lagi pengen makan daging. Apa kata beliau? Dia mengatakan, sesungguhnya ya, kata Umar, dia mengatakan saya lagi pengen makan lagi. Kata Umar radhiyallahu anhu, apakah setiap kali apa yang kau inginkan kau beli? Dia kalau sesuai dengan kebutuhanmu silakan, tapi kalau semua keinginan kau ikutin, maka nanti akan lalai. Seperti itulah. Kata beliau selanjutnya, sedangkan kita sedikit bekerja, lalu kagum pada diri sendiri, seakan-akan surga diberi indah untuk kita setiap pagi dan petang, dan kita sudah merasa aman lalu tidak berbuat. Sedangkan mereka diliputi rasa khawatir dalam kurung akan posisinya di hari kiamat. Maka dari itu mereka bekerja. Sungguh sangat berbeda antara dua golongan itu. Jadi ada orang yang memang mukmin, orang mukmin, mereka selalu introspeksi diri mereka. Mereka selalu bertanya, sudah cukupkah? Maka dia terus berusaha tingkatkan kualitasnya ya. Beda dengan orang yang lalai seperti kita sekarang, ya sholat tarawih nggak sholat tarawih nggak apa-apalah, sholat malam dah sholat malam nggak masalah, nggak baca Quran juga ya sudah nggak penting, seakan-akan begitu. Beda sekali dengan keadaan para salafus saleh yang justru mereka selalu jadikan sebagai bahan muhasabah. Terdapat beberapa macam cara untuk melakukan introspeksi diri. Antara lain, introspeksi yang dilakukan antara selang waktu yang berjauhan. Juga ada pula introspeksi diri yang dilakukan setelah terjadi kesalahan besar. Ada juga introspeksi tiap saat. Dan inilah yang terbaik, di mana seseorang melakukan introspeksi diri setiap kali ia melakukan kesalahan. Hasan Basri berkata rahimahullah, Allah sayang kepada hambanya yang berhenti sejenak ketika hendak melakukan satu pekerjaan. Jika sesuatu yang akan dikerjakannya untuk Allah, maka ia lanjutkan. Dan jika sesuatu itu dikerjakan bukan untuk Allah, maka ia mengurungkannya. Artinya, jangan tergesa-gesa kerjakan sebuah perbuatan, akhirnya nanti mendatangkan penyesalan. Tenang. Ya. At-ta'anni, tenang. Jangan tergesa-gesa. Ya. Kalau itu adalah sebuah nikmat, maka kita juga ada baiknya tidak tergesa-gesa
ya untuk buru-buru melakukan sesuatu yang mungkin bahkan bisa menghilangkan nikmat itu, atau dia melakukan sebuah perbuatan kesalahan lalu dia buru-buru langsung mengambil sebuah keputusan bahwasanya ini tidak besar bagi dia. Allah Subhanahu wa taala sangat suka, kata beliau, kalau ada orang mau melakukan satu perbuatan, dia tenang dulu keputusan ini. Ini karena Allah bukan. Kalau karena Allah dilanjutin, kalau bukan maka dia hentikan. Dan sebagian di antara para ulama menerangkan ucapan Al-Hasan Basri ini dengan mengatakan, jika jiwa seseorang hendak melakukan suatu pekerjaan, maka yang pertama kali ia kerjakan adalah berfikir sejenak. Apakah pekerjaan itu mampu ia lakukan atau tidak? Jika tidak mampu maka ia tidak akan melakukannya. Jika ia mampu maka ia berhenti dan berfikir sejenak. Apakah melakukan pekerjaan itu lebih baik bagi dirinya ya, daripada meninggalkannya, ataukah meninggalkannya lebih baik bagi dirinya daripada mengerjakannya. Jika yang pertama adalah yang kedua, maka ia tinggalkan pekerjaan tersebut ya. Dan jika yang terjadi adalah yang pertama, jika yang terjadi adalah yang kedua, maka ia tinggalkan pekerjaan itu. Dan jika yang terjadi adalah hal yang pertama, maka ia harus berhenti sejenak untuk berfikir lagi. Jadi teman-teman, introspeksi diri dalam arti kata berhati-hati saja, lebih jeli. Tapi juga jangan sampai membuat kita lelet, talat, sehingga kita dikalahkan oleh orang lain dalam perbuatan kebaikan, gitu kan. Jadi kita ada orang buka puasain orang, lalu dia berfikir lama, kira-kira siapa yang saya mau buka puasain, berapa orang, lama sekali, akhirnya sampai menjelang maghrib, mungkin tempat yang dia mau ingin sumbang, sudah dapat buka puasa dari tempat lain. Saya pernah satu kali menjalani itu ya. Jadi saya menunda perbuatan itu, bukan niat untuk bermaras-maras, karena kesibukan. Ada satu masjid, subhanallah, dan punya radio, itu rubuh ya, kena hujan, satelitnya atau apa itu ya, yang butuh bantuan. Lalu saya mengatakan, oh jatuh hari, oke, insya Allah mungkin saya akan berikan 1-2 hari gitu. Subhanallah, pada saat saya mau menyumbang 2 hari atau 3 hari setelah itu, sudah terkumpul dananya. Udah nggak ada lagi, udah nggak bisa terima. Lalu kenapa nggak langsung lakukan eksekusi pada saat itu? Kalau ada peluang beribadah, eksekusi langsung. Bukan saja negosiasi, apalagi sama syaitan. Ya. Kata beliau, apakah motif melakukan pekerjaan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya, ataukah ia mengharapkan pujian, kedudukan dan harta dari manusia? Jika hal kedua terbetik dari dalam dirinya, maka ia tidak melakukannya sekalipun pekerjaan itu dapat menghantarkan dirinya pada apa yang ia harapkan. Namun pemutusan ini perlu ia lakukan agar dirinya tidak terbiasa untuk melakukan perbuatan syirik dan tidak melakukan perbuatan yang bukan untuk Allah. Sementara jika yang terbetik dalam hatinya adalah yang pertama, maka ia berfikir lagi. Apakah ia akan ditolong untuk melakukan hal itu, dan ada penolong-penolong yang akan menolong dan membantunya jika pekerjaan itu membutuhkan pertolongan? Jika ia belum memiliki para penolongnya, maka ia menunda pekerjaan itu. Lalu jika ia telah menemukan penolongnya, maka ia maju untuk melakukan pekerjaan itu. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan. Ya, seperti itu kurang. Jadi maksudnya penolong ini pendukung-pendukung ya. Terusnya juga perlu. Ya, jangan terjun bebas. Tapi butuh persiapan-persiapan, ya minimal 50%, kemudian dia melangkah. Kata beliau di paragraf terakhir, sungguh kita amat butuh pada sikap introspeksi diri terhadap sesuatu yang kecil ataupun yang besar di setiap waktu dan di setiap tempat, agar kita dapat mengendalikan diri ini. Jika Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tulus tentang ketulusan mereka, lalu bagaimana dengan orang-orang yang lemah seperti kita? Nah, ini semua bahan introspeksi. Jadi bagaimana kita bermuhasabah supaya jangan sampai kita
lalai. Ya. Poin ke-11 kata beliau, sibuk dengan anak dan istri. Dan teman-teman sekalian, sibuk dengan mereka adalah hal yang baik, boleh saja. Kita sibuk penuhi kebutuhan mereka, iya. Tetapi jangan sampai sibuk dengan mereka ini membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang banyak terjadi. Itu banyak sekali terjadi. Jadi karena hanya untuk mengikuti keinginan anak misalnya, maka terpaksa si orang tua melanggar hukum Allah SWT. Seperti misalnya di musim liburan, minta berenang. Pergilah ke kolam renang yang terbuka aurat-aurat di sana sini. Anak-anak tidak mengerti. Tapi karena dia menunjukkan cintanya pada anaknya dengan cara memenuhi keinginannya, maka kita tidak asing melihat ada ibu pakai jilbab besar di kolam renang, ya, ada seorang ayah berjenggot, ya, ahli ibadah, ya, kemudian ada di kolam renang hanya dengan alasan liburan anak-anak. Pada situ ada kemaksiatan. Nah, ini yang dimaksud di sini. Atau misalnya karena istrinya minta dia, ya, supaya melakukan satu perbuatan misalnya, walaupun perbuatan itu dia tahu tidak boleh dalam agama, seperti misalnya mengambil hasil haram dari kantor. Tapi karena istri bilang, sudahlah, kan kebutuhan saya mau beli emas, mau gini, kita bisa pakai ke luar negeri, apalah segala macam, sehingga dia lakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini yang dimaksud. Tapi tidak masuk di sini kalau seandainya ada orang meluangkan waktu buat istri, memberikan hak mereka, meluangkan waktu buat anak, bertemu dengan mereka, ngobrol, penuhi kebutuhannya, itu masuk dalam hal yang positif, ya. Jadi di sini dimaksud adalah sibuk dengan hal-hal yang bisa menjuruskan pada kemaksiatan. Makanya saya lanjutkan bahasanya karena ini sangat berhubungan sebenarnya dengan masalah introspeksi diri tadi. Penulis mengangkat ayat Al-Quran dalam surat Taghabun ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, ayat ini diturunkan di kota Madinah berkenaan dengan kejadian dialami oleh Auf ibn Malik al-Ashja'i. Disebutkan oleh At-Tabari dalam atau dari Atha bin Yasar, ia berkata bahwa surat Taghabun secara keseluruhan diturunkan di kota Mekah kecuali ayat, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, dan seterusnya. Karena ayat ini diturunkan berkenaan dengan Auf bin Malik al-Ashja'i, yaitu seorang pria yang memiliki istri dan seorang anak. Jika Auf hendak pergi berperang, maka keluarganya menangis sambil berkata kepadanya, kepada siapa engkau akan titipkan kami? Maka hati Auf menjadi ibah, lalu ia tidak pergi berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan saja. Ya, ini diambil dari tafsir Jami' di Ahkam Al-Quran, tafsir Qurtubi jilid 18. Jadi teman-teman, ada sebagian salafus saleh itu, dia panggil istrinya untuk sholat. Tapi kalau istrinya tidak bangun sholat malam, dia pun pergi sholat. Ya, dia sholat. Dia tidak mau terlalai dengan istrinya tidur yang tidak mau ikut ibadah. Karena di antara mereka itu sampai sekian tahun sholat malam, istrinya nggak tahu kalau dia sholat malam. Untuk menjaga supaya keikhlasan dia ada gitu. Satu malam istrinya merasa terbangun, lalu dia lihat tidak ada suaminya, atau suaminya lagi sholat. Dia penasaran mau tahu apakah suaminya kerjakan tiap malam atau tidak. Dalam beberapa hari terus dia kerjakan, dia pura-pura tidur, terus suaminya bangun sholat. Dan setiap malam begitu, dari malam suntuk sampai pagi. Maka setelah beberapa hari berlalu, dia mengatakan, wahai suamiku, aku beberapa malam ini memastikan melihat kamu tidak pernah tidur malam hari. Cuma tidur berapa saat, berapa menit kalau kita sekarang. Lalu bangun sholat malam. Ya, tidakkah kau kasihan pada dirimu sendiri? Apa jawaban dia? Istirahat, tidurlah. Sesungguhnya apa yang aku lakukan ini untuk kebaikanku dan kebaikanmu juga. Artinya kalau aku nanti selamat di akhirat, kau pun akan ikut selamat. Ya. Jadi mereka bukan malah terpengaruh dengan pasangannya yang membuat dia lemah dalam beribadah. Ibnu Katsir berkata tentang Al-Anfal ayat 28 tadi,
Dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Maksudnya adalah sebagai ujian dan cobaan dari Allah SWT kepadamu. Maka jika Allah memberikan semua itu kepadamu adalah agar Allah mengetahui apakah kamu bersyukur kepada Allah ataukah kamu sibuk dengan mereka dan rela dengan tawaran mereka daripada perintah Allah. Tafsir Ibnu Katsir jadi dua tentunya. Ini sebagaimana saya bilang tadi contoh-contohnya ya. Karena banyak laki-laki korupsi, ya, mencuri, menipu, melakukan perbuatan-perbuatan haram justru karena tekanan istrinya. Justru karena desakan anaknya, itu kan kebutuhan mereka. Istri dan anak merupakan cobaan bagi suami. Terkadang seorang suami sibuk mengurus semua hal itu dengan melalaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, khususnya jika istri bukan wanita salihah, hingga istri ya menyibukkan dirinya dan suaminya kepada kebatilan. Ya, sibuk pergi ke bioskop, sibuk pergi ke karaoke keluarga, sibuk pergi dan itu. Berapa banyak kaum pria yang berpaling dari ketaatan terhadap Tuhannya hanya karena istri dan anaknya. Oleh karena itu, seorang pria hendaklah berusaha mendapatkan istri yang salehah yang dapat membantunya dalam urusan dunia dan agamanya. Sesungguhnya dunia adalah kenikmatan sementara dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salehah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis sahih. Dunia ini semua perhiasan, tapi ketahuilah sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma pernah menemukan keuntungan dagangannya sangat melimpah, maka dia tidak bisa tidur gelisah. Istrinya pun lalu lihat, kenapa? Ada apa Talha? Kenapa kau begini? Kenapa sampai seperti ini? Belum pernah saya lihat seperti ini, gak ada. Maka dia mengatakan, hartaku telah melimpah. Tadi dia tidak mau bilang, dia mengatakan, wahai istriku, kau sebaik-baik istri seorang muslim. Artinya, gak masalah, jangan jadi beban pikiranmu. Kata istrinya, enggak, kalau gitu coba ceritakan pada saya. Mungkin saya bisa bantu. Kata dia, harta sudah makin banyak di gudang saya. Lagi banyak harta ini. Saya takut nanti Allah hisab ini. Lalu kata istrinya apa yang soleh? Untuk apa jadi beban pikiran? Bagi-bagiin aja supaya gak ada beban. Sedekahkan. Jadi bukan malah dia bilang, kalau gitu berikan kepada saya beri kebutuhan saya, enggak. Maka dia pun sama istrinya semalam suntuk gak tidur, bungkusin uang-uang itu dibagikan kepada fakir miskin malam itu. Tidak tiba subuh hari, kecuali sudah habis semuanya. Pria yang lurus mengetahui bagaimana mendidik istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, yang dapat membahagiakan hatinya. Akan tetapi tidak sedikit kaum pria yang tidak mengetahui bagaimana pendidikan yang baik, dan bahkan mengabaikan hal itu. Lalu sebagai akibat mereka mengalami kegagalan dan kerugian. Dan hal ini banyak menyita waktu, pemikiran, dan kesedihan sang suami atas kondisi dan keadaannya. Serta kepasrahan kepada cinta istri. Sekalipun harus mengorbankan agamanya. Bahkan mungkin hilangnya makna kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sungguh sangat hinalah dalam pandangan mata seseorang yang bersifat istiqamah atau konsisten berjalan dengan mengendarai mobilnya di jalan raya bersama istri di sampingnya yang telah melepaskan jilbab serta membiarkan istrinya menjadi pusat perhatian pria asing dengan menggunakan perhiasan murahan. Bukankah hal itu merupakan kelemahan? Tanda tanya. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah fitnah dan kelemahan, dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu memberikan dampak buruk terhadap sikap konsistensi seseorang, karena hal semacam itu bertentangan dengan keistiqomahan yang hendak ia jalani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, jika hati seorang pria tertambat pada seorang wanita walaupun wanita itu adalah halal baginya dalam kurung istrinya, maka hati pria itu akan menjadi tawanan bagi wanita itu. Saat itu wanita menguasai diri suami dan dapat berbuat sekehendaknya. Sementara pada hakikatnya pria adalah tuannya, karena pria adalah suaminya. Adapun anak, maka cukup dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, al-waladu mahzanatun majbadatun majhalatun mabkhalatun. Artinya anak dapat membuat seseorang menjadi sedih berlebihan, takut berlebihan, bodoh berlebihan, dan pelit. Jadi ini hadis Nabi SAW luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Albani dalam Sahihul Jami', ya, atau disahihkan oleh beliau.
Orang yang di atas tidak berarti hanya meninggalkan pernikahan. Orang yang di atas tidak berarti harus meninggalkan pernikahan dan tidak punya anak. Melainkan maksudnya adalah bersikap waspada terhadap semua itu agar tidak tergelincir pada perbuatan yang haram. Dan sudah kita berikan tadi tentunya contoh-contoh ya tentang masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Allahu a'lam. Yang ke-12, mengabaikan tugas kalbu. Mengabaikan tugas kalbu. Jadi banyak orang subhanallah dia hanya fokus kepada ibadah yang tidak melibatkan hatinya atau kalbunya. Gerakan-gerakan saja. Padahal sebenarnya kedua ini punya jenis ibadah. Kedua ini punya jenis ibadah. Misalnya ibadah kalbu itu ikhlas, yakin, tawakal. Ya. Ini semua adalah ibadah kalbu. Sementara secara jasad misalnya orang jihad, sholat gitu kan. Nah ini tidak bisa luput dari kalbu. Karena sholat, jihad, segala macam tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Gitu kan. Dan dengan tawakal, maka secara otomatis ya, semua apa yang dikerjakan oleh jasad itu atau jasmani akan selalu berpasrah kepada Allah SWT karena diawasi ya, dan banyak orang melalaikan masalah ini tentunya. Allah Subhanahu wa taala hanya memperhatikan hati seseorang dan itu jadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penulis katakan di sini. Beliau mengatakan di awal pembukaan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tugas kalbu merupakan satu di antara pondasi-pondasi iman dan merupakan satu di antara kaidah-kaidah agama seperti mencintai Allah dan Rasulnya. Ini salah satu ya ibadah hati. Tawakal kepada Allah, ikhlas beragama karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, takut kepada Allah serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hal ini wajib dilakukan oleh setiap hati manusia, kata beliau. Ya. Lalu kemudian dikatakan hati atau kalbu merupakan, tadi tentu diambil dari fatwa Ibnu Taimiyah ya, di jilid 10. Hati dan kalbu, hati atau kalbu merupakan tempat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya katakan. Ya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan setiap gerak-gerik kalbunya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat pada bentuk-bentuk rupa kalian, jasad kalian dan harta-harta kalian. Tapi Dia Allah akan melihat dan menilai pada hati-hati dan perbuatan-perbuatan kalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada gunanya orang tampan, cantik, ya, tinggi, kekar, segala macam putih, ya, segala macam ini, kalau dia tidak diikuti dengan keimanan, dengan amal saleh, keyakinan kepada Allah SWT dalam hatinya, ketakutan terhadap azab Allah. Dia akan maksimal kalau diikuti dengan amalan-amalan hati tadi. Tidak sedikit kaum muslimin yang memperhatikan amalan-amalan lahiriah, tetapi mereka mengabaikan amalan-amalan kalbu atau batin. Mereka tidak menyadari bahwa kebaikan hati seseorang merupakan kebaikan bagi anggota tubuhnya. Dan hati memiliki kedudukan bagaikan raja yang mengeluarkan seluruh perintah dan larangan bagi rakyatnya. Ini maksudnya adalah anggota tubuh tentunya. Banyak tugas yang harus dikerjakan hati manusia. Antara lain adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tugas kalbu yang paling besar dan merupakan tujuan yang paling mulia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, mencintai Allah merupakan santapan rohani, makanan kalbu dan permata hati. Jadi teman-teman, kalau hati ini
baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau buruk, maka buruk seluruh anggota tubuh. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ala inna fil jasadil mudghah, idha saluhat saluhat jasadul kullu. Sesungguhnya dalam fisik manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, idha fasad jasadul kullu. Kalau dia buruk, maka buruk semua jasad. Gitu kan. Jadi banyak orang subhanallah justru wajahnya cerah, hidupnya bahagia justru karena hatinya tentram. Dan berapa banyak orang penampilannya di luar bagus, tapi karena hatinya kacau, maka hidupnya pun tidak bahagia. Lalu kata penulis, lalu bagaimana halnya dengan kalbu kita terhadap sikap mencintai Allah? Apakah mencintai Allah itu lebih diutamakan daripada mencintai harta, istri, dan anak-anak atau sebaliknya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di salah satu ayatnya tentang masalah ini, dan ini adalah amalan hati ya, dalam surah At-Taubah ayat 24 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan hai Muhammad kepada para pengikutmu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah serta Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Berapa banyak orang kena rumahnya nyaman jadi nggak ke masjid. Berapa banyak orang mendapatkan istri yang cantik, lalu kemudian lalai terhadap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan istrinya pamer aurat sana sini. Berapa banyak orang hanya karena mengejar jabatan politik, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap bahwasanya tidak mungkin dia dapatkan jabatan itu kecuali dengan mengikuti arus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia menjual keimanan, hidayah setelah datang kepadanya. Berapa banyak pedagang mendahulukan keuntungan tanpa memikirkan itu halal atau haramnya. Ini semua karena mereka lebih mencintai urusan dunianya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara mencintai Allah dan Rasulnya adalah amalan hati. Dan kalau anda bertanya, bagaimana caranya supaya kami bisa mencintai Allah Ustaz? Bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Tentu dengan mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya. Dan tentu nanti setelah itu anda akan mendapatkan juga manfaatnya. Akan menyadari manfaat itu. Manfaatnya sangat besar. Dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka kita akan merasakan punya panduan hidup. Kita dapatkan manfaatnya, kebahagiaan, rezeki yang melimpah. Allah SWT berikan segala macam kemudahan. Karena Allah sudah nyanyikan dalam surah At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari setiap lini masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Ya, itu ayat 2 dan ayat 3 dari surah At-Talaq. Ibnu Katsir rahimahullah kembali kepada tadi At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, maksudnya kamu tabung, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, terus kamu pikirkan bagaimana bisa untung, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah serta Rasulnya dan juga jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Apa kata para ulama tafsir berhubungan dengan ayat ini? Terutama potongan terakhir ya.
Karena kita ingin memahami apa yang sedang Allah ancamkan. Karena Allah di sini mengatakan, maka kalau itu semua lebih kalian cinta daripada Allah, Rasulnya dan juga jihad, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusan apa? Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim, jilid 2, halaman 356. Makna daripada maka tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya ialah, maksudnya tunggulah sampai datang sesuatu yang akan menimpamu berupa azab dan siksa. Jadi orang banyak tidak sadar ternyata penyakit yang datang kepadanya, ributnya rumah tangganya, nakalnya anaknya, gagalnya usahanya, justru karena dia menomorduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara meeting, akhirnya mereka meninggalkan ibadah. Bahkan seringkali terjadi meeting di hari Jumat. Kalau sekarang pandemi berbeda. Memang sholat Jumat lagi diganti dengan duhur. Gitu kan? Masalah COVID-19. Tapi kalau tidak, kenapa harus begitu? Pernah seorang ikhwah tanya kepada saya kerja di perusahaan Ustaz. Meetingnya umumnya selalu hari Jumat. Dan selalu jam 12 siang. Hingga tidak bisa Jumat. Apa yang harus saya kerjakan? Saya katakan keluar dari situ. Tidak mungkin Anda meninggalkan Jumat yang merupakan wajib bagi kaum laki-laki tanpa udzur syar'i. Hanya karena urusan meeting saja. Lalu kata penulis selanjutnya, alangkah bahagianya orang yang hatinya diliputi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang antara kalian beriman dengan sempurna sebelum aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Sampai pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan bersama Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi semuanya. Pokoknya istri, anak, harta, apa saja Anda perintahkan aku ikuti. Kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Aku masih lebih cinta diriku daripada Anda." Maksudnya, kalau Anda perintahkan sesuatu lalu aku berat, maka akan berat itu. Kata Nabi SAW, "Tidak hai Umar. Maknanya kalau kau ingin sempurna imanmu, harus sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Apa yang aku perintahkan walaupun jiwamu gak suka, kau kerjakan. Sholat malam ngantuk, tapi Rasulullah SAW suruh, kerjakan. Kejujuran berat, tapi Rasulullah SAW perintahkan, kerjakan." Gitu kan? Seperti itulah. Maka Umar menundukkan kepalanya sebentar atau sejenak, lalu mengangkat lagi, lalu berkata, "Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai bahkan atas diriku sendiri." Kata Nabi SAW, "Sekarang hai Umar." Seperti itulah. Ya. Jadi subhanallah, para sahabat memang sudah memahami amalan ibadah. Hati itu punya amal ibadah, ikhlas, tawakal tadi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, benci karena Allah dan Rasulnya, benci sesuatu perbuatan buruk karena Allah dan Rasulnya memerintahkan itu, kemudian takut dan seterusnya. Dan amal yang paling tinggi adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Caranya mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka akan muncul rasa cinta itu nantinya. Bagaimana keadaan kalbu kita, kata penulis, di hadapan sikap tawakal, memohon pertolongan, takut, mengharap, khusyuk atau konsentrasi dan tunduk kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yusalli salah wa ma kutiba lahu illa nisfuha, illa thuluthuha, illa rubu'uha, illa khumusuha, hatta balaga ushruha," atau ushruha. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Sesungguhnya seorang hamba melaksanakan sholat, tapi karena tidak konsentrasi, ya, hatinya tidak terpaut karena mencintai Allah, karena ingin mengejar janji Allah di situ, tidaklah dituliskan baginya kecuali hanya setengah pahala. Bahkan ada yang cuma sepertiganya, ada yang cuma seperempatnya, ada cuma seperlimanya, hingga ada yang hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya. Para salafus saleh, kalau mereka lagi sholat, baru mau sholat saja, dinukil sebuah riwayat tentang Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW dan merupakan anak dari
orang yang sangat mulia dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Kalau mau habis wudu, kalau mau masuk masjid, beliau selalu memerah wajahnya kayak orang ketakutan. Ditanya orang-orang yang sekitarnya, ada apa dengan anda? Apakah ada musuh yang mengancam anda sehingga kami bantu? Kata beliau, tidak, radhiyallahu anhu. Cucu Nabi SAW ini, kekasih Nabi SAW Hasan, mengatakan tidak. Tapi apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke istana siapa sekarang? Padahal masjid itu biasanya ada yang bangunnya sederhana. Tetap saja dalam gambaran kita adalah rumahnya Allah. Istana yang telah Allah siapkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Begitu mereka luar biasa. Ada di antara mereka sahabat Nabi yang sholat disasarkan padanya di dadanya, bahkan kena dari daerah hatinya, ya. Anak panah sampai 10 anak panah dia nggak berhenti sholat. Sampai dia mengatakan, demi Allah kalau bukan aku khawatir dia musuh melepaskan anak panah lagi pada saat dia lagi berjaga-jaga di malam hari di pasukan di perbatasan muslim sama musuh. Aku tidak khawatir musuh melepaskan lagi anak panah sehingga aku terbunuh dan Rasulullah SAW dan para sahabat bisa diserang oleh musuh, maka niscaya aku akan selesaikan surah Al-Kahfi yang aku baca pada malam itu. Jadi luar biasa mereka hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, perlu diketahui bahwa seluruh perbuatan anak manusia amat tergantung kepada kondisi hatinya. Maka nilai keutamaan perbuatan manusia di sisi Allah sangat tergantung kepada kadar keimanan, keikhlasan, kecintaan kepada Allah, dan lain-lain yang ada dalam hati. Maka ketika seorang muslim mengabaikan amal-amal hatinya, ia akan mengalami kelemahan dan tidak pernah mencapai pada tujuan yang hakiki dari ibadahnya yang telah ia lakukan. Sebab ibadah yang dilakukan manusia berporos kepada 2 pokok dasar. Yaitu yang pertama, penuh rasa cinta, memang dia mencintai pekerjaan itu, ibadah itu. Dan yang kedua, penuh hina dan tunduk. Bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal, maka hendaknya ia selalu mengawasi dan memperhatikan kondisi hatinya dengan menghiasinya untuk Allah dan mematuhi perintah dan larangannya. Karena yang sedemikian itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Tidak sedikit mereka yang konsisten di dalam beragama, mengabaikan seluruh aktivitas kalbu hingga ibadah mereka tidak berfungsi dan berakibat kelemahan pada dirinya. Karena ibadah yang ia lakukan belum dapat memberikan arti sesungguhnya. Karena ibadah yang mereka lakukan hanya timbul dari anggota tubuh saja dan tidak timbul dari hati. Padahal amal ibadah itu sangat tergantung kepada hati. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak lebih dari ibadah-ibadah yang penuh kekurangan, yang bercampur berbagai noda kesyirikan yang tersembunyi, haus pujian, mencari perhatian, riya atau kagum pada diri sendiri ataupun ujub. Sementara Allah yang Maha Suci telah berfirman dalam surah Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalmu. Ya. Jadi percuma saja orang kalau gerakan sholat walaupun dia jaga gerakannya bagus, kalau hatinya tidak hadir, percuma saja. Kita akan temukan orang ini tidak menyadari kalau dia sedang sholat, cuma takbiratul ihram, sadar kalau dia sholat setelah salam saja. Kita akan temukan orang seperti ini hanya baca Al-Quran, hanya sekedar tulisan-tulisan saja tanpa memahami maknanya. Sehingga tidak tersentuh, karena hatinya tidak ikut di situ. Ya. Maka penting sekali seseorang memperhatikan masalah amalan hatinya. Maka selayaknya seorang muslim memeriksa dengan teliti kondisi hatinya agar terhindar dari segala macam debu dan noda. Agar hati tetap bersih untuk menghadap kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89 bahwasanya nanti orang yang akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dan selamat adalah yang hatinya bersih. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih jauh tentang masalah beberapa jenis penyakit hati juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Jadi teman-teman, hati ini sekali lagi butuh ada amalan-amalannya. Dan itu harus didahulukan dari amalan-amalan jasmani. Ikhlas, tawakal, yakin, cinta, takut, ya. Ini semua berserah diri dan seterusnya, ini adalah amalan-amalan hati. Sabar, itu semua amalan-amalan hati. Ya. Ini nanti akan memperkuat jasad atau memperkuat amal jasmani yang kita lakukan. Karena dengan keikhlasan, dengan tawakal kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, ya, dengan takut kepada Allah, maka kita akan khusyuk sholatnya. Kita akan konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Kita akan merasa rugi kalau kehilangan kesempatan untuk mengerjakan salah satu dari jenis-jenis perintah Allah SWT. Kita akan merasa terbebani sekali kalau sampai terjerumus pada hal-hal pelanggaran Allah. Mungkin cuma pelanggaran kecil. Sampai kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau terjerumus dalam satu perbuatan dosa kecil saja, maka dia akan lihat seperti sebuah gunung berat di pundaknya. Dan orang kafir atau orang munafik, kalau mereka berbuat dosa besar, maka mereka hanya lihat seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperti ini. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah sebab lemahnya iman yang ke-12, ya, yaitu lalainya seseorang dari amalan hati. Yang ke-13 adalah faudiyah, atau dalam kurung asal-asalan atau tidak stabil. Bahasa lainnya kekacauan. Yang dimaksud dengan penulis faudah atau tindakan asal-asalan, bila ditinjau dari segi bahasa memiliki dua arti. Yang pertama, bercampur baurnya beberapa perkara antara satu yang sama yang lainnya, seperti bercampur baurnya beberapa jenis binatang antara satu dengan yang lainnya, atau bercampur baurnya kepemilikan harta antara harta seseorang dengan harta yang lain. Itu dikatakan faudah. Itu makna, salah satu makna. Makna yang lain, yang kedua, kesamaan dalam hal kedudukan atau dalam hal urusan. Dalam bahasa Arab dikatakan kaum faudah. Artinya satu kaum sama dan sederajat, tidak memiliki pemimpin. Seorang penyair berkata, tidaklah baik suatu kaum berada dalam keadaan kacau, tidak memiliki pemimpin, dan tidak ada artinya seorang pemimpin bila orang-orang yang bodoh berkuasa. Jadi kata al-faudiyah, yang dimaksud ini kekacauan di sini, berarti tidak ada kestabilan atau kepastian dalam kehidupan seseorang. Dia hidup dengan tidak teratur, tidak disiplin, tidak didasari pemikiran yang dalam. Juga bisa berarti pekerjaan tanpa konsep, pekerjaan asal-asalan hingga mudah mengarah pada kegagalan, perpindahan terus-menerus, memulai pekerjaan tanpa konsep, lalu pindah kepada pekerjaan lain sebelum menyelesaikan pekerjaan terdahulu yang masih menumpuk. Juga berarti pemikiran atau berpikiran kacau, tidak menentu, dan lemah dalam melaksanakan tugas. Sampai sini saya jelaskan, saudaraku seiman. Lebih tertuju sebenarnya maksud penulis di sini adalah, kalau kau menanamkan prinsip dalam hidupmu, ingin konsisten ya, dalam kebaikan, maka harus memang memilih keputusan mutlak. Kita cuma punya jalan baik atau jalan buruk, kebenaran atau kebatilan, laki-laki atau perempuan. Dia tidak ada yang tengah, nggak ada tengah-tengahnya. Makanya saya sering bahasakan teman-teman di pengajian, kalau mau hijrah 100%, jangan setengah-setengah. Karena kalau Anda hijrah, Anda masih membuka pintu-pintu masa jahiliyah dulu. Penampilannya sudah mulai kelihatan hijrah, tapi perbuatannya masih perbuatan jahiliyah. Ini karena dia tidak maksimal, dia masih mencampur baurkan. Ini dimaksud dengan faudiyah, kekacauan. Jadi amal soleh dicampur baurkan dengan amal buruk. Susu yang tadinya murni, karena sudah dicampur dengan warna yang lain, maka berubahlah warna bersih yang putih tadi itu menjadi warna yang lain. Kalau susunya putih misalnya. Seperti itulah. Ini banyak sekali orang seperti itu. Dan ini sudah sering saya berikan gambaran tentang timbangannya ya.
Jadi saya ingatkan kembali, kalau kita ibaratkan dua telapak tangan saya adalah timbangan, ini adalah timbangan amal soleh, ini adalah timbangan dosa. Kalau ini masih berimbang Anda lakukan, maka kedua-duanya tidak ada kenikmatannya. Beribadah tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsisten atau istiqamah, tidak bisa menambah secara kuantitas dan kualitasnya. Kenapa? Karena masih ada ini mengganjal. Begitu juga dengan berbuat dosa, dia karena sudah berpenampilan, performanya sudah seperti orang-orang yang faham agama, ya, perempuannya sudah berhijab syar'i, laki-lakinya sudah berjenggot, sudah ke masjid segala macam, tapi dia masih membuka pintu dosa. Di sini kalau dia mau buat dosa, misalnya dia mau pacaran, dia mau apalah melakukan perbuatan dosa, nanti dia sendiri terganjal. Contoh misalnya ada orang yang sholat iya, tapi masih mabuk. Dia mabuk jam 4 subuh misalnya. Jam 4:30 azan subuh. Dia mabuk dalam kondisi tidak enak. Karena dia tetap masih ada keimanannya yang menghadang dia untuk menikmati mabuk itu. Dia masih pikir nanti kalau saya sholat mabuk gimana nih gitu. Kan gitu. Jadi ini kalau dia masih berimbang nggak bisa. Kalau dosanya lebih naik, lebih tinggi, lebih banyak dosa, amal solehnya cuma seperti gerakan biasa saja. Nggak ada nilainya. Sholat hanya gerakan, baca Quran tidak faham, baca kapan mau. Puasa seperti ini Ramadan berlalu dengan hal-hal yang kosong saja. Maksudnya maksiat bahkan, gitu kan, kepada Allah SWT. Kalau masih hal yang mubah masih boleh saja, tapi maksiat kepada Allah SWT. Nah, lalu apa yang harus Anda kerjakan? Sekarang kita balik. Ini timbangan amal solehnya yang kita naikkan. Ini yang kita tutup. Taubat nasuha dari dosa, tutup kerannya. Biarkan dia stuck di tempat itu. Anda kerjakan saja rutinitas amal soleh. Salat 5 waktu on time, tutup aurat, majelis ilmu, sedekah, semampunya. Ini akan naik terus. Ini kalau naik terus rate-nya nanti lebih khusyuk, lebih khusyuk. Sampai pada tingkat nanti muncul rasa jijik terhadap dosa itu. Bilang enggak, masa sih harus buat itu gitu. Contoh misal, seorang wanita yang sudah berhijab syar'i dan dia betul-betul mengerjakannya karena keimanan kepada Allah, maka lawannya dia adalah buka hijab, kan gitu, buka hijab. Nah kalau dia mulai pakai hijab syar'i, dia mulai naik nih rate-nya. Nah ini tidak berhijab mulai turun. Awal-awal dia cuma menganggap biasa saja, ya sudah orang nggak mau pakai hijab ya nggak masalah. Naik terus dengan dia beribadah, nanti sampai pada tingkat dia akan benci perbuatan tidak pakai hijab ini. Kebenciannya ini tentu karena Allah SWT, dia bukan benci fisik orang yang tidak pakai, tapi dia tidak akan mungkin dia mau jurumuskan dirinya lagi terlihat auratnya. Terbukti sampai pada tingkat kalau dia sudah sangat mencintai ibadah itu, maka pada saat dia lagi tidak pakai hijab di rumah, ya, terus ada laki-laki yang bukan mahramnya nodong masuk, maka terlihat sedikit saja. Mungkin lehernya, mungkin rambutnya, mungkin pundaknya. Sudah cukup dia buat menyesal. Ya, luar biasa. Karena ini perasaan imannya ada. Contoh yang lain. Tentu ini juga terjadi unsur yang sama ya. Kalau kita balik misalnya. Sekarang ini yang naik. Ya. Dosa yang naik. Misalnya tadi masalah hijab. Dia tidak pakai hijab nih. Pertama kalau cuma begini saja, dia masih suka dengan orang yang pakai hijab. Tapi kalau dia terus saja ya, naik sedikit amal solehnya dan terus dosanya banyak naik, nanti dia akan benci hijab itu, akan muncul kebencian. Itu juga kalau kita tarik dalam ibadah yang sholat, ya, kalau sholatnya orang kan sholat ibadah terus saja dia jaga khusyuk, dia akan pertama naik, pertama dia mulai istiqomah, dia akan merasa orang tidak sholat hanya kesian. Kalau sampai pada tingkat tinggi, dia akan merasa rugi benar orang kalau tidak sholat. Sampai pada tingkat, dia kalau ketinggalan takbiratul ihram imam saja, dia sudah rasa ruginya luar biasa. Masbuk 1 rakaat, dia akan merasa rugi luar biasa. Itu kenapa? Karena keimanannya sudah naik. Itu yang dimaksud di sini. Jadi faudhi yang dimaksud sini atau kekacauan ini, karena seseorang itu mencampur baurkan antara amal soleh dengan dosa-dosa. Begitu juga yang dimasukkan di sini, ya, makna yang lainnya adalah kalau seseorang itu mau melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu.
Misal kalau Anda mau sholat, tidak ada salahnya. Bahkan itu adalah kewajiban. Anda mengetahui tata caranya, bacaannya, gerakannya, gitu kan. Kemudian juga Anda membaca keutamaannya, sehingga Anda pada saat mengerjakan sholat tadi, Anda mengejar keutamaannya, Anda juga akan maksimalkan gerakan dan bacaannya. Nah, ini yang dimaksud bukan faudiyah, tapi ini bagus. Faudiyah ini kalau seandainya tidak seperti itu, tidak ada konsepnya, tidak ada, nggak tahu keutamaannya apa. Sholat ya sholat, sudah sholat ya sudah. Tadi imam baca surah apa? Nggak tahu. Karena dia tidak hadir memang. Seperti itulah. Kata beliau al-faudiyah atau ketidakdisiplinan atau kekacauan ini adalah sikap yang telah memuabah. Tidak hanya dalam kehidupan mereka yang telah konsisten, tapi juga pada orang-orang yang selain mereka. Hingga mudah bagi kita untuk mengetahui adanya sikap tersebut. Dan di antara beberapa gejala tersebut adalah yang pertama, sibuk dengan pekerjaan yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Bulan dan hari-hari berlalu hanya dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bernilai tersebut. Sebagian besar waktunya tersita untuk melakukan perkara itu dengan meninggalkan banyak perkara yang lebih penting. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu tanpa aktivitas. Manajemen waktu pada sebagian orang yang multazim atau orang yang istiqamah tidak begitu penting. Bagi mereka waktu bukanlah perkara besar yang harus diberikan perhatian besar. Memanfaatkan waktu atau membuang waktu adalah hal biasa bagi mereka. Kenapa waktu dianggap? Karena waktu dianggap perkara sekunder, bukan sesuatu yang penting. Yang ketiga, tidak pandai mengatur pekerjaan. Terkadang pekerjaan menumpuk sementara dirinya tidak mampu untuk melaksanakan semua pekerjaan itu dengan mudah pada waktu yang amat terbatas. Nah, jadi subhanallah, saya pernah temuin orang di poin ini ya. Orang ini lebih tua dari saya sedikit, tapi luar biasa. Udah terlalu banyak yang dia kerjakan. Udah banyak proyek-proyek sosial, dakwah yang luar biasa Allah berkahi dia lakukan. Sementara ada juga orang yang saya temui, umurnya sudah lebih tua dari saya. Belum ada sesuatu yang dia kerjakan, tidak ada hasil. Apa yang dia kerjakan buat agamanya? Yang ada cuman sudah bangga dengan punya rumah, punya mobil, selesai. Lalu apa yang kau bawa itu kan semua jadi warisan. Yang kau bawa ke akhirat mana? Mana yang khas yang akan kau bawa, amal-amal soleh khusus, sholat malammu yang kau pedulikan dengan kualitasnya, hafalan ayat Al-Qur'annya, sedekah rutinnya dan seterusnya, tidak ada. Yang keempat, tidak memiliki program kerja dan perencanaan tertulis. Jika di antara kita tidak mempunyai perencanaan dan program tertulis untuk mencapai tujuan, maka kegagalan akan datang menghampirinya. Karena ia berjalan tanpa kesadaran atau tanpa program dan perencanaan. Sebab dia bagikan orang yang hendak pergi ke hutan belantara tanpa senjata. Fawdha atau tidak disiplin memiliki beberapa bentuk dan corak, gitu kan, yang sering terjadi ya. Yang pertama, tidak disiplin dalam menuntut ilmu. Ini termasuk juga fawdha. Makanya saya sering bilang teman-teman, buat diri kita merasa lebih butuh dengan ilmu agama daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, obat pada saat sedang sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana dokter atau obat yang boleh kita konsumsi, mana atau kita interaksi ataupun tidak. Tahun demi tahun berlalu tanpa arti. Dan berapa banyak daya dan potensi berhamburan dan menjadi sia-sia bagi seseorang yang tidak memiliki aturan dalam hidupnya, terutama dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang terjadi hanyalah koleksi kitab atau buku tanpa terlebih dahulu minta pendapat kepada ulama dan aktivitas membaca yang tidak beraturan. Ibnul Jauzi berkata, di antara penuntut ilmu ada yang mengoleksi buku-buku dan menyimaknya tanpa mengetahui apa yang ada dalam buku itu berupa kesahihan hadisnya, juga tanpa memahami isi buku itu. Maka terkadang Anda lihat ia berkata, buku fulan adalah buku yang telah saya simak dan saya telah memiliki naskah buku tersebut, buku ini, buku itu, dan titik-titik.
tanpa pengetahuan untuk memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah. Ibnu Jauzi juga menambahkan, lalu jika ia berfatwa maka fatwanya adalah salah, dan jika ia bercerita tentang kaidah usul maka ia mencampur baurkan antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Maka janganlah heran jika Anda menemukan orang yang faudiyah dalam kurung tidak disiplin dalam mencari ilmu, itu tidak memiliki ketetapan, ketenangan dan kemantapan. Terkadang ia membaca satu buku hingga mencapai seperempatnya atau setengahnya, kemudian ia berpindah pada buku yang lain. Lalu ia membaca buku itu sebagaimana ia membaca buku pertama dan seterusnya. Jadi teman-teman, kita konsisten saja ya, seperti yang Ibnu Jauzi katakan rahimahullah, kadang-kadang masih ada kekeliruan, apalagi kalau tidak konsisten seperti ini. Ya. Saya pernah bertemu dengan guru Dr. Saleh Suhaimi, lalu saya membahasakan, saya coba pernah menyampaikan sesuatu, tapi ternyata itu ada pendapat yang lebih baik. Lalu kemudian saya tarik, bagaimana menurut Anda? Beliau mengatakan, itu hal yang biasa dalam alam penuntut ilmu. Justru harusnya seperti itu, dia bilang. Saya punya berpegang pada sebuah pendapat yang cukup lama saya pegang sekian tahun. Kemudian saya diskusi dengan seorang ulama juga yang mengajar di Masjid Haram, di Masjid Nabawi Madinah. Lalu ternyata dalil dia lebih kuat, maka saya tinggalkan. Contoh, atau ada kekeliruan yang kita sampaikan, maka kita menerima sebagai sebuah masukan. Tapi bukan disengaja. Itu dalam kondisi penuntut ilmu sudah berusaha baca dan segala macam. Bagaimana dengan kalau orang tidak, ya, atau tidak melakukan itu? Tidak ada sama sekali keinginan untuk belajar agama. Lalu kapan dia bisa faham? Ada kadang-kadang orang cuma mengandalkan khutbah Jumat yang cuma 15-20 menit, dianggap dia sudah belajar. Atau ada orang ikut ta'lim seminggu sekali atau sebulan sekali, dianggap sudah cukup. Kata para ulama, belajar ilmu agama ini, kalau kita berikan seluruh umur kita, maka dia hanya memberikan, ya, seperempat atau setengah dari dirinya. Jadi kalau kita belajar 70 tahun misalnya, kita cuma mendapatkan ilmu setengah dari ilmu itu. Belum bisa mendapatkan semuanya. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang tidak disiplin, yang hendak menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran dari awal, kemudian tiba-tiba ia lemah. Lalu berhenti menghafal untuk beberapa saat. Terkadang sampai waktu lama dan terkadang dalam waktu singkat. Kemudian ia mengulangi lagi hafalannya, akan tetapi dimulai dari surah lain atau dari ayat lain hingga ia bingung sendiri. Apakah harus menghafal dari awal Al-Quran atau dari awal surah atau lainnya. Dan dengan demikianlah seterusnya, sehingga hafalan yang telah dihafalnya menjadi hilang. Dan ia terus-menerus dalam keadaan seperti itu bertahun-tahun tanpa memiliki hafalan Al-Quran, walau hanya 1 atau 2 juz saja. Sementara teman-teman yang disiplin dan sungguh-sungguh telah menghafal seluruh Al-Quran hanya dalam waktu 2 tahun. Begitu pula dengan menghafal hadis. Ia memulai dengan membaca hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya. Lalu hafal sebagian kecilnya, kemudian pindah pada kitab hadis lainnya. Tahun demi tahun pun berlalu, ia belum hafal kecuali beberapa hadis saja. Jadi orang yang menuntut ilmu harus mempunyai kemauan keras dan bersungguh-sungguh serta berdisiplin. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan rincikan ke 6 perkara itu dengan jelas, yaitu kecerdasan, 1. Yang kedua, kemauan keras, 2. Bersungguh-sungguh, 3. Mempunyai bekal, harta ataupun waktu dan seterusnya. 4. Menyertai guru. 5. Dan waktu yang lama. Ini 6. Yang kedua, tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Tadi itu tidak disiplin dalam mengatur, ya, menuntut ilmu. Tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Sedikit sekali manusia yang selamat dari sikap semacam ini, termasuk mereka para penuntut ilmu atau para dai. Bukti yang paling nyata dalam hal ini silakan Anda lihat pada kehidupan Anda, dan perhatikanlah segala sesuatu yang berada di sekitar Anda. Di sana sini terdapat jadwal kerja yang tidak teratur serta janji-janji pertemuan yang padat. Semua hal itu membuat diri Anda bersedih karena sempitnya waktu serta sedikitnya berkah.
Dan perhatikanlah pula perpustakaan pribadi Anda dan semua kitab kita ada di atas rak-rak buku. Berapa banyak buku yang telah Anda baca pada tahun ini, atau tahun lalu, atau tahun-tahun sebelumnya, atau tahun-tahun ketika Anda konsisten. Adakah waktu yang diberikan tidak membantu Anda? Ataukah waktu yang diberikan tidak membantu Anda untuk memahami? Tidak diragukan lagi bahwa tidak disiplin dalam menggunakan waktu adalah sebab dari semua itu. Bukankah lebih baik bagi Anda ketika harus membuat janji, maka pada saat itulah Anda mengeluarkan buku catatan dan pena, kemudian Anda tulis tanggal yang telah Anda janjikan itu, dan kapan hal itu akan dilaksanakan. Bukankah merupakan sikap berdisiplin jika Anda tidak terikat dengan dua janji dalam waktu yang bersamaan? Anda tanya, bukankah lebih baik bagi Anda sebelum membaca suatu buku untuk melihat daftar isi dan pengantar buku tersebut, lalu Anda melihat jumlah halamannya, kemudian Anda memberi batas waktu untuk membaca buku itu hingga selesai? Sebagai contoh, jika buku itu memiliki 400 halaman, lalu jika setiap harinya Anda mampu membaca sebanyak 30 halaman, maka Anda akan butuh waktu kurang lebih 12 hari saja untuk membaca semua isi buku tersebut. Maka berapa buku yang dapat Anda baca dalam setahun? Dan berapa bidang ilmu yang dapat Anda kuasai? Lalu bagaimana halnya jika Anda dapat membaca 100 halaman setiap harinya? Bukankah hal semacam ini adalah lebih baik daripada tidak berdisiplin waktu? Waktu berjalan sangat cepat sekali. Sementara umur manusia itu pendek dan tugas menggunung. Dan ketahuilah bahwa waktu memiliki 3 keistimewaan. Waktu cepat berlalu, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali, dan bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas dan perak. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, aku telah mendapati satu kaum di mana perhatian mereka kepada waktu lebih besar daripada perhatian kalian kepada uang. Dalam penggunaannya haruslah mengetahui skala prioritas, mana perkara yang lebih penting dan mana yang lebih utama. Bahkan selalu yang wajib duluan, kemudian yang sunnah, ya. Kalau betul-betul dia butuhkan hal yang mubah, baru dia terjerumus, baru dia masuk dalam itu. Makruh dan haram tidak ada pintu baginya. Seperti itu kurang lebih, ya. Banyak sekali orang begitu, ya. Jadi sama sekali tidak punya pengaturan waktu yang tepat, sehingga kita temukan antara dia sama orang lain yang sudah berumur yang sama sangat jauh dari sisi produk atau hasil daripada produktivitas, ya, yang dia lakukan atau yang dia hasilkan. Yang ketiga, tidak disiplin dalam pergaulan. Sesungguhnya pergaulan adalah salah satu faktor yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena secara tabiat manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri atau tidak mungkin hidup seorang diri, karena manusia secara kodrati suka berkumpul dan bergaul. Dan pergaulan itu bagaikan obat yang harus digunakan sesuai dengan keperluan. Karena obat yang melebihi daripada batasan atau dosis yang dibutuhkan terkadang dapat membunuh. Di sana terdapat banyak orang yang melampaui batas dalam memilih teman pergaulan. Setiap hari dia berkenalan dengan seseorang. Sementara itu pula ia tidak bisa membedakan mana orang yang soleh dan mana orang yang salah. Sementara fakta telah membuktikan bahwa seorang teman dapat memberi pengaruh pada temannya. Bahkan seorang bijak berkata, katakanlah kepadaku siapa temanmu, maka aku akan katakan kepadamu siapa kamu. Ya, jadi seseorang itu bisa dinilai dari temannya tentunya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama teman. Jadi kalau kita mau nilai dia, lihat orang sekitarnya. Orang sekitarnya baik-baik gak? Kalau baik-baik berarti dia baik orang ini. Kalau sekitarnya orang buruk berarti dia buruk. Kalau masih bercampur baur ya begitulah dia. Kekacauan pada dirinya. Seperti itu. Ya. Kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah bahwa manusia adalah pribadi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dalam hal pikiran dan perhatiannya. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mempunyai pikiran dan pekerjaan atau pengetahuan sederhana, jika ia bergaul dengan orang yang lebih maju pikirannya, maka orang yang pertama akan dipengaruhi oleh orang yang kedua. Ia bagaikan bejana kosong yang dapat diisi oleh apa saja, baik dan buruk. Makanya kita selalu dalam agama disuruh bergaul sama orang yang pintar.
Selalu teman-teman coba menjadikan muslim. Saya pribadi selalu begitu. Saya cuma mau berteman, semua saya kenal ya. Tapi berteman dengan orang yang cerdas saja. Supaya saya juga terpengaruh cerdas. Berpengaruh dengan orang yang ahli ibadah. Teman sama orang yang supaya kita ibadahnya lebih bagus. Dan cari orang yang lebih baik daripada kita. Karena kalau kita bergaul teman-teman dengan orang-orang yang kualitasnya di bawah kita, maka kita selalu bangga dengan amal yang sudah kita kerjakan. Padahal orang begitu, subhanallah. Saya tanya, kenapa enggak sholat? Oh, saya masih mending Ustaz. Saya masih sholat subuh sama asar. Teman saya enggak sholat sama sekali. Jadi dia jadikan patokan temannya yang buruk untuk membela perbuatan dia padahal dia salah. Kan gitu. Ini keliru sekali. Jadi berteman sama orang yang hafal Quran 30 juz, berteman dengan orang yang sholat 5 waktu di masjid tidak pernah ketinggalan, berteman sama orang yang selalu di majelis ilmu, berteman dengan orang yang selalu bersedekah, orang yang zikir pagi petang dan seterusnya. Supaya kita terbawa dengan mereka. Saya pernah subhanallah di kampus waktu saya masih S1, saya pernah membagi posisi saya. Kalau salah 2 pekan pertama saya duduk di, 1 semester bahkan. Saya dulu di bagian belakang. Apa yang di sekitar saya setengah kelas itu kurang lebih 50 mahasiswa. Setengah kelas itu rata-rata dari tengah ke belakang itu pasti yang ada yang tidur, ada yang menghayal, ada yang coret-coret. Dosen ngomong apa dia nggak paham. Saya perhatikan dan kadang-kadang saya pun terpengaruh ngantuk gitu. Ya. Terus saya lihat, saya perhatikan setengah ke depan ini, apalagi yang di baris depan itu. Mereka berbicara sama dosen seakan-akan hanya dia sama dosen itu saja. Pokoknya dia nggak mau dosen keluar kecuali dia sudah paham. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya harus lakukan perubahan nih. Saya coba pindah ke depan. Teman-teman saya sempat kaget pada saat saya pindah dari baris yang ke-5 atau ke-6 di belakang, saya pindah ke baris yang kedua. Karena baris pertama sudah penuh semua tuh. Ada baris kedua kosong, saya duduk di situ. Awal saya kikuk. Karena di sebelah kiri kanan saya semua pada nulis kerjanya. Di belakang tadinya malas gitu. Nulis. Dosen ngomong apa? Mereka diskusi. Saya kadang-kadang, apa ini orang ngomong? Apa yang ditanyakannya gitu. Tapi lama-lama saya adaptasi. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Dalam 3 bulan, alhamdulillah, saya bahkan sudah bisa menulis lebih cepat daripada mereka. Bahkan pada saat ujian, banyak di antara mereka yang sebaris sama saya, nilainya masih di bawah saya. Dengan izin Allah SWT. Maka itu terjadi. Seorang muslim, kata beliau, yang berakal tahu kepada siapa dan bagaimana ia bergaul. Hal tersebut telah diterangkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, la tusahibu illa mu'mina. Liannal mu'mina la tajidu minhu illa khaira. Kaba'i tibi imma an yuhdiyaka, au tajida minhu raihatan tayyibah. Janganlah kamu berkawan kecuali dengan orang mukmin. Karena seorang mukmin tidak akan kamu dapatkan dari dirinya kecuali kebaikan. Bagaikan penjual minyak wangi. Bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi atau kamu akan mencium aroma wangi minimal darinya. Al-fawdi atau kekacauan tadi atau tidak disiplin dalam memilih teman pergaulan akan banyak mengganggu seseorang dalam menunaikan berbagai hal. Yang terpenting diantaranya adalah menghambat dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka barang siapa yang banyak temannya tanpa batasan, maka akan sedikit pemberiannya. Begitu pula akan semakin luas banyaknya kawasan saling kunjung mengunjungi. Dengan demikian ia tidak memiliki batasan waktu dan tidak memiliki kunjungan yang bermanfaat. Dan setiap kali rekan-rekannya mendapat kesulitan, maka mereka akan mengunjunginya, meminta bantuan, sekalipun hal itu akan banyak menyita waktu. Memang tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk memilih teman-teman pergaulannya, akan tetapi harus dalam batasan-batasan atau batas-batas dan bingkai tertentu. Dan teman yang dapat memberi manfaat, memberimu nasihat dan menunjukkan Anda pada kebaikan. Maka hendaklah Anda pertahankan teman yang seperti ini. Sedangkan orang yang banyak mengambil waktu Anda tanpa manfaat dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka jauhi orang seperti itu. Jangan sampai Anda berkata sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Furqan ayat 28 pada hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, ya. Nanti hari kiamat ada orang banyak menyesal mengatakan seperti ini di hari kiamat.
karena salah pilih teman. Kalau sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Lanjutan ayat sebenarnya ada, ayat 29-nya, laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Dia telah menyesatkan aku dari zikir atau mengingat Allah setelah datang kepadaku peringatan tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang keempat adalah tidak disiplin dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 99, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Jadi gini, tahap pertama Anda belajar agama, kemudian mulai terapkan ilmu itu, kan gitu. Nah, lalu kalau kalian bertanya, tahap apa setelah itu? Ini banyak ikhwan dan akhwat kita tidak faham. Mereka sudah mulai belajar, sudah mulai faham, sudah mereka stuck di situ. Enggak. Harus selalu ditambah ilmu itu, kemudian yang terpenting setelah itu adalah istiqamah di ilmu yang sudah kita amalkan. Komitmen udah, zikir pagi petang harus terus. Jamnya tentukan, disiplin di situ, kerjakan. Al-Quran setiap hari 2 lembar, baca, jangan pernah berhenti. Dan seterusnya. Selalu ada harus prinsip pembangunan ini, dan ini istiqamah yang diperlukan. Ya. Untuk menjadi seorang juara satu, di pertandingan mobil misalnya, atau pertandingan atau olahraga, mudah, nggak sulit. Kita coba maksimal, bisa kita juara satu. Tapi yang sulit adalah mempertahankan Anda selalu juara satu. Nah ini yang diperlukan, ini istiqomahnya. Bagi yang memperhatikan firman Allah yang mulia ini, maka ia akan mengetahui bahwa ibadah harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu tanpa terputus hingga ajal menjemput. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara tekun dan kontinu walaupun sedikit. Maka ibadah yang sedikit yang dilakukan secara tekun dan kontinu itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi dilakukan hanya beberapa kali saja lalu terputus. Jadi misalnya orang sholat malam, 2 rakaat saja dikerjakan tapi selalu tiap hari, lebih baik daripada 8 rakaat atau 11 rakaat tapi cuma sekali setahun. Kalau Anda bisa 11 rakaat, kalau Anda istiqomah terus, itu adalah hal yang terbaik. Gitu kan. Orang yang tidak disiplin atau fawdi akan menjalani hidupnya dengan tidak beraturan, bahkan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka terkadang ia tekun melakukan ibadah kepada Allah dan terkadang ia berhenti melakukannya. Sebagai contoh, ia melakukan sholat tahajud beberapa malam, kemudian ia berhenti hingga seakan-akan ia tidak menyadarinya. Terkadang ia membaca Al-Quran dalam beberapa hari hingga tidak ada hari baginya tanpa membaca Al-Quran. Akan tapi tidak lama kemudian ia telah berhenti membaca Al-Quran hingga pantas dicap sebagai orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Dan begitu seterusnya. Ia tidak sabar dalam melaksanakan satu ibadah. Jika melakukan ketaatan maka ia tidak pernah menekuninya. Bahkan ia bingung dan tidak memiliki ketetapan dalam beribadah kepada Tuhannya. Alangkah indahnya ucapan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, jika beliau melakukan satu pekerjaan maka beliau menekuninya. Disebutkan juga sabda Nabi SAW, "Ya Abdullah la takun kafulan kana yakumul lail thumma tarakah." Wahai Abdullah, beliau nasihati sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menjadi seperti si fulan yang bangun malam untuk sholat tahajud kemudian ia meninggalkan sholat tahajud itu setelahnya. Jadi ketidakdisiplinan adalah sikap yang berbahaya terutama pada kehidupan orang yang bersikap konsisten atau multazim atau istiqamah. Karena seseorang yang multazim atau coba istiqamah adalah manusia yang lebih utama untuk mengatur dan berdisiplin dalam hidupnya dan membuang jauh-jauh sikap tidak disiplin dalam kamus hidupnya. Sementara Islam agama kita telah memerintahkan kepada kita untuk hidup berdisiplin dalam seluruh urusan kehidupan. Maka tidak logis jika seseorang bersikap konsisten terhadap sunnah Rasulullah SAW secara lahiriah dan meneladaninya, lalu Anda temukan kehidupan orang ini berantakan atau amburadul. Bahkan hal itu sampai terjadi pada amal-amal batinnya. Kehidupan seseorang konsisten itu terkesan dalam ayat atau dalam ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dalam surah Al-An'am 162. Sungguh salat, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah alam semesta, Tuhan alam semesta. Hendaklah seorang muslim harus bersih diri
dari sikap tidak disiplin dan hendaknya membangun kehidupannya di atas sikap kesungguhan dan keseriusan dan tidak membiarkan sikap tidak disiplin bersarang di seluruh lini-lini atau sisi-sisi kehidupannya. Ini kurang lebih gambarannya insya Allah.